Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video hari ini saya ingin berbagi tips tata cara untuk menghilangkan sensasi dispepsia. Yang teman-teman yang ini ya, buat yang anxiety-nya masih kencang-kencang itu dispepsia itu padahal terjadi karena kita salah makan atau salah 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 waktu makan atau salah kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Jadi teman-teman itu cukup santai saja jika yang sampean rasakan adalah nyeri di dalam perut. Mau perut bagian atas, mau bagian samping kiri, mau bagian bawah. Percayalah, teman-teman itu adalah hanya mengidap penyakit dispepsia saja. Kalau sampai nyeri seperti itu biasanya dispepsia organik. Sampean hanya mungkin ya ususnya hanya luka sedikit atau lambungnya hanya luka sedikit karena makanan yang terlalu yang tidak bisa diterima oleh lambung dan usus. Penyebab kedua adalah anxiety sampean terlalu tinggi, jadi sampean terlalu berpikir, terlalu ketakutan, terlalu stres dan memicu produksi asam lambung semakin banyak. Dan di dalam lambung tidak ada yang diproduksi, akhirnya lambung sampean ini mengolah dinding lambung sampean sendiri. Itu yang mengakibatkan adanya perih di daerah lambung atau di daerah usus. Apakah masalah? Tidak, sama sekali tidak jadi masalah. Sampean cukup istirahat yang banyak, cukup minum antasida, mau cair ataupun tablet terserah, tidak ada masalah. Minum aja sebelum makan atau setelah makan, tidak ada masalah. Kalau saya sih jodohnya di Promak ya, bukan promo, tapi saya jodohnya di situ. Terus jika sampean ada mualnya atau gasnya sudah mulai naik ke menerobos ke otot esophagus, jadi naik ke kerongkongan, sampean bisa lakukan duduk tegap, sampean bisa perbanyak jalan kaki, sampean bisa beraktivitas dengan berdiri. Itu bisa menenangkan permasalahan di daerah perut bagian atas. Kalau saya biasanya meredamnya begitu, karena saya sendiri merasakan ketika setelah lebaran kemarin saya terlalu kalap dengan makanan-makanan, karena saya sudah 2 lebaran sedikit kacau terus, dan lebaran ini saya merasa tidak ada masalah dan saya merasa lebih sehat, saya merasa lebih nyaman perutnya, apalagi anxiety sudah tidak ada. Saya makannya ngawur, di pertemuan-pertemuan keluarga saya makannya ngawur terus, dan yang terjadi adalah saya sendiri mengalami kambuh di dispepsia. Sempat perih di bagian perut bawah, sempat perih di bagian perut kiri, sempat mual, sempat keliengan pagi aja sekali di hari ketiga kalau nggak salah. Saya teruskan karena acara keluarga masih berjalan terus, masih banyak, dan saya makan ngawur terus-terusan sampai hari ketujuh ini. Saya merenung, saya mengobservasi diri saya sendiri. Saya ingat betul apa yang saya makan, yang saya masukkan ke dalam tubuh. Itu yang membuat perut saya jadi marah-marah hari ini. Ya enggak hari ini, mulai kemarin sudah marah-marah. Dan cara mengatasi saya adalah dengan cukup meminum Promak sebelum makan, sempat sekali. Terus beberapa kali ketika perih saya minum Promak. Terus sebelum tidur saya minum omeprazol, kalau nggak salah hanya 2 malam. Setelah itu nggak ada masalah, sampai sekarang juga nggak ada masalah. Hari ini saya perbanyak jalan kaki, karena begini teman-teman ya, jika sampai memasukkan makanan terlalu banyak di dalam tubuh dan tidak diolah untuk menjadi energi yang bisa dibakar langsung dijadikan energi, itu akan menjadikan makanan tersebut jadi penimbunan, akhirnya itu yang membuat perut sampean jadi sakit. Nah, saya masih belum terbiasa dengan olahraga lagi, karena saya hanya olahraga ringan tapi makannya banyak. Makan saya setelah lebaran ini bisa sampai 4 kali, tapi olahraganya sedikit, itu yang menjadikan masalah. Akhirnya saya rubah, dari kemarin saya jalannya sudah 2 kilo, hari ini saya juga 2 kilo lebih ya,
Kalau kemarin parah banget saya jalannya banyak sekali, hari ini sampai jam segini saya baru di 4.000 langkah kaki. Artinya sudah banyak lagi, Ketika saya makannya banyak dan makanan tersebut didistribusikan oleh tubuh kepada jadi energi langsung, dibuat gerak, dibuat melakukan kegiatan, akhirnya nggak ada masalah. Tapi ketika kita makannya banyak, sehari sampai 4 kali, tapi kita hanya rebahan saja, ya alamat sakit, pasti sakit. Tapi kalau kita banyak geraknya dan kalau makanan tersebut diolah menjadi kalori, ya, dan dicerna oleh tubuh dan dijadikan tenaga, dibakar jadi tenaga, nggak ada masalah. Paling sampean ampasnya jadi BAB gitu aja, selesai. Dan itu harus disadari oleh teman-teman semua, bahwasanya jika sampean mengalami sakit di perut sampean lihat kegiatan sampean pastikan makanan yang masuk itu sebanding dengan tenaga yang sampean keluarkan dan sampean butuhkan untuk kegiatan dalam satu hari tersebut. Jika sampean kelebihan makanan bisa jadi sakit, jika sampean kekurangan makanan dan sampean kelebihan gerak, itu juga jadi menakutkan juga. Jadi saya ingat betul ketika dulu itu saya makannya hanya sedikit-sedikit, ya, hanya 4 sendok, 5 sendok, tapi makan sehari 5 kali. Kala itu masih sakit, masih ada anxiety-nya. Itu dibuat jalan kaki selama 15 menit aja, ya, 15 menit atau 1 kilometer. Itu sudah keliengan kalau zaman dulu. Tapi ketika kita makannya bergizi, nutrisinya cukup, terus nutrisi tersebut tidak dipakai oleh otak buat mengobati anxiety, nggak ada masalah. Nutrisi sedikit pun dibuat jalan nggak ada masalah. Saya sekarang meskipun tidak pakai sarapan sudah jalan kaki 1 kilo, 2 kilo juga nggak pernah ada masalah. Tapi tetap saya jaga-jaga, saya tetap minum air kurma selalu setiap pagi. Jadi password saya itu tetap air kurma buat energi harian pertama, karena dari mulai besok saya akan menerapkan pola hidup seperti dulu. Ketika saya membaik, saya akan makan sehari 2-3 kali maksimal. Kalau bisa 2 kali, kalau lapar lagi, takut perut perih, saya akan makan lagi untuk yang ketiga kalinya. Dari besok, atau hari ini sudah saya lakukan. Saya makan tadi jam 10, makan siang sekitar jam 2, dan ini belum lapar, saya ganjal dengan minum-minuman energi seperti air kurma. Nanti saya makan lagi mungkin sekitar jam 7, nanti jam 10 saya akan tidur, mungkin nanti akan baik-baik saja. Saya akan menerapkan pola itu lagi. Karena apa? Karena memang saya tahu settingan tubuh saya, kebutuhan nutrisi tubuh saya hanya cukup dikasih makan 2 kali sehari sampai 3 kali sehari dengan asupan gizi tambahan dari air kurma. Sudah selesai. Saya tahunya di situ, dan tubuh saya sudah merasakan, sudah membiasakan diri dengan metode seperti itu. Jadi ya settingan saya seperti itu yang bisa bikin saya nyaman gitu. Karena saya itu sudah tidak ada anxiety-nya, jadi nggak ada masalah. Saya mencoba settingan 2 kali sehari atau 3 kali sehari, itu nggak ada masalah. Kita nggak ada cemas, nggak ada keliengan, nggak ada ketakutan. Hanya saja kemarin itu hanya memang buat lucu-lucuan aja. Saya makannya ngawur-ngawur, itu memang jadi perih di perut. Itu ternyata sebel juga saya dengan pola makan saya, dan ini harus saya perbaiki. Dan bisa diperbaiki dengan cepat. Kalau hanya dispepsia saja, itu bisa diperbaiki dengan cepat. Tapi kalau ada anxiety-nya, nggak mungkin bisa sebentar untuk sembuh. Pasti akan lama, bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 1 minggu, 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau hanya dispepsia biasa aja, kalau menurut saya mungkin 4 hari, 5 hari aja sudah nyaman lagi perut. Kita berpola makan yang baik dan benar, olahraganya bagus, kena matahari, terus kita pola pikirnya baik, kita nggak stres, nggak terlalu memikirkan apa yang terjadi, kita hidup enjoy gitu kan, kita bahagia. Itu penyakit itu akan pergi dengan sendirinya. Dispepsia itu perih, begah, kembung, mual, sering sendawa, terus hidung buntu, tenggorokan mengganjal, itu nggak kerasan loh di tubuh kita ketika kita sehat betul itu. Ketika pikiran kita sehat, penyakit itu nggak kerasan di tubuh kita, dia akan cepat-cepat pergi gitu. Artinya tubuh kita tidak menerima, mental kita tidak menerima kekurangan tubuh kita. Jadi kita tidak memanjakan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya kita terbiasa untuk tidak
menjadikan sensasi itu sesuatu yang horor gitu loh. Sensasi ya sudah diperbaiki, selesai. Setelah itu baik-baik saja, hidup tetap jalan terus. Tinggal begitu saja kalau menurut saya. Nah, itulah sedikit kisah sore setelah Lebaran. Semoga teman-teman semua yang mengikuti YouTube saya diberikan kesehatan, diangkat semua penyakitnya, dan tetap diberikan kesembuhan dengan cepat. Semoga termotivasi agar bisa sembuh anxiety-nya seperti saya. Dan perlu diketahui bahwa saya tetap ada dispepsianya meskipun kecil, meskipun sedikit, hanya sedikit-sedikit saja. Tapi karena saya sadari betul bahwasannya saya dulu pernah 7 tahun atau 10 tahun saya berpola hidup yang sangat ngawur, dan ketika saya meminta untuk sembuh dispepsia dengan cepat itu sangat mustahil. Jadi saya sadar betul bahwa saya sembuh dispepsia ini butuh waktu. Tapi kalau anxiety saya sudah, alhamdulillah sudah tidak ada. Sudah tidak terlalu tidak cemas lah, tidak ada horor di kehidupan saya. Sudah baik-baik saja. Terima kasih sudah melihat video saya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.